Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam video ini, saya akan membahas tentang analisis nilai Pancasila pada isu sosial, yaitu keadilan sosial dalam pelayanan keperawatan. Sebagai calon perawat, penting bagi kita untuk memahami bahwa pelayanan kesehatan bukan hanya soal keterampilan medis, tetapi juga tentang bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila, terutama nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila adalah dasar negara sekaligus pedoman hidup bangsa Indonesia. Sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menekankan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kesejahteraan, termasuk hak atas pelayanan kesehatan. Namun, dalam kenyataannya, isu ketidakadilan sosial masih sering terjadi di bidang kesehatan. Banyak masyarakat tidak terpencil belum mendapatkan akses pelayanan medis yang layak, jumlah tidak merata, dan masih ada diskriminasi dalam pelayanan. Inilah yang menjadi tantangan kita bagi tenaga keperawatan, bagaimana menghadirkan keadilan sosial dalam setiap tindakan profesional. Mari kita analisis bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan untuk mengatasi masalah ketidakadilan sosial dalam pelayanan keperawatan. Sila pertama, ketuhanan yang maha. Perawat hendaknya menyadari bahwa setiap pasien adalah ciptaan Tuhan yang memiliki hak untuk dirawat dengan layak. Pelayanan kesehatan menjadi bentuk pengalaman iman dan tanggung jawab moral kepada Tuhan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai ini menuntut perawat menghormati martabat setiap pasien dan memperlakukan mereka secara manusiawi tanpa memandang latar belakang, sosial, ekonomi, atau agama. Pelayanan keperawatan yang adil berarti menjunjung tinggi etika, empati, dan rasa kasih sayang. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Sebagai tenaga kesehatan, kita harus bekerja sama lintas profesi, budaya, dan daerah untuk memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dengan menjaga persatuan, kita turut mengurangi kesenjangan kesehatan antara kota dan desa. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Dalam praktik keperawatan, musyawarah dapat dilakukan antara tenaga medis, pasien, dan keluarganya untuk menentukan langkah perawatan terbaik. Selain itu, perawat dapat berperan aktif memberikan masukan terhadap kebijakan kesehatan agar berpihak kepada masyarakat yang kurang mampu. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah inti dari pembahasan kita. Sila ini mengajarkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang setara dan manusiawi. Dalam keperawatan, penerapannya dapat dilakukan dengan yang pertama, memberikan pelayanan tanpa diskriminasi. Yang berikutnya, memastikan distribusi tenaga perawat yang merata. Yang ketiga, memberikan edukasi kesehatan bagi masyarakat kurang mampu. Yang keempat, menjadi advokat bagi pasien agar hak mereka terlindungi. Sebagai calon perawat, kita memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk mewujudkan keadilan dan pelayanan kesehatan. Keadilan sosial bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga panggilan hati setiap perawat. Dengan menerapkan nilai Pancasila, kita dapat menjadi agen perubahan, memberikan pelayanan yang tidak hanya profesional, tetapi juga berkeadilan dan berperi kemanusiaan. Contohnya, ketika kita merawat pasien di puskesmas terpencil atau membantu masyarakat miskin yang kesulitan mendapatkan obat. Nah, disitulah nilai keadilan sosial benar-benar hidup dalam praktek keperawatan. Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam Pancasila mengajarkan kita untuk menjunjung kesetaraan dan kemanusiaan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk pelayanan keperawatan. Dengan mempraktikkan nilai ini, kita tidak hanya menolong secara fisik, tetapi juga memperjuangkan martabat dan hak setiap manusia untuk hidup sehat. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga kita semua dapat menjadi perawat yang profesional, berempati, dan berkeadilan sesuai dengan semangat Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.